Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah anak didik dari SMA N1 Bangrejo. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6 PKWU Prakarya dan Wirausaha kelas 10 MIPA 1. Jadi di sini kita mendapat tugas untuk mewawancarai salah seorang petani atau produsen budidaya tanaman pangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, let's go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana? Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Boleh tahu nama Bapak siapa ya? Oh, nama saya Heru Susanto, Sidodadi Bangunrejo. Di sini saya anak dari SMA N1 Bangrejo mendapat tugas PKWU Prakarya dan Wirausaha untuk dapat melakukan wawancara dengan salah satu seorang petani budidaya tanaman pangan yang ada di lingkungan sekitar kita. Kebetulan kami di sini bertemu dengan Bapak yang merupakan petani yang dimaksud. Jadi, apakah boleh kami meminta bantuan Bapak untuk bertanya sekilas tanaman pangan yang Bapak tanam? Oh, boleh. Gimana bisa saya bantu? Yang pertama, kami ingin tahu mengapa Bapak gemar menekuni pekerjaan ini. Oh, karena ini kerjaan ini kan ibaratnya nggak terlalu berat, penghasilan modal nggak terlalu besar, penghasilan yang cukup lumayan, agak menjanjikan. Ya itu saya senang di budidaya jamur. Permasalahannya nggak seberapa banyak. Terus, sudah berapa lama Bapak bekerja menjadi petani jamur? Kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah. 1 tahun kan? 1 tahun. Berapa modal awal Bapak untuk memulai menjadi petani jamur? Kalau modal awal itu kan cukup besar deh ya. Kalau setelahnya bikin kandang, jadi kita kebetulan udah bisa bikin kandang 2. Itu dari satu kandang itu kita habis modal itu sekitar 6 juta satu kandang. 6 juta satu kandang. Itu cuman kandangnya aja, belum kita beli Yang tangkos. lainnya tadi belum. Belum. Kalau sama tangkos sekitar 8 juta sama tenaga kerja lah intinya sama drum. Jadi kalau dua kandang itu kita kalkulasi kemarin kalau nggak salah itu habis 16 juta modal pertama. Kalau modal selanjutnya sih nggak terlalu besar. Kalau boleh tahu, berapa penghasilan Bapak tiap bulan ya Pak? Ya kalau kita tanam itu kan kadang-kadang nggak bisa dipastikan sih, soalnya kita namanya rezeki. Ya kalau pas kita nasibnya bagus, ada rezeki, ya satu kandang itu kita bisa menghasilkan 2,5 kintal sampai dengan 3. Itu kalau pas nasib kita bagus. Tapi kalau namanya kita tanam kadang-kadang naik turun lah intinya. Siapa yang mempunyai ide awal untuk menjadi petani jamur? Ya pertama-tama kita kan tadinya ngampas, kita ketemu sama teman-teman budidaya jamur itu, kita selidiki, oh prospeknya bagus, ada penampungnya, makanya kita tertarik. Kesulitan apa sajakah yang pernah Bapak alami selama menjadi petani jamur? Oh, kesulitannya kemarin pas buah sawit itu nggak banyak, tangkosnya kemarin itu mahal banget. Kemarin sampai dengan 1.100.000 satu red mobil kecil, mobil truk. Kalau pas sawit nggak buah, tapi alhamdulillah sekarang sawit kan udah buah, sekarang harga udah turun sekitar 450 sekarang satu red mobil. Apakah Bapak sempat mengalami kerugian? Jika pernah, berapa total seluruh kerugian Bapak? Kalau kerugian yang namanya kita usaha pernah ya kita kan, tapi kalau di jamur itu kerugian itu minimnya ya kita itu balik modal. Taruhlah kalau kita modalnya beli tangkos 500, bibit itu 350, minimnya pulang modal, nggak sampai dengan kita mengambil kantong lagi untuk modal lagi, enggak, insya Allah enggak. Apa saja hama yang pernah menyerang jamur Bapak? Kalau hama boleh dikatakan nggak ada, cuman apa namanya itu kendala, kadang-kadang kan kita harus tahu suhu di dalam kandang itu berapa derajat, itu kadang-kadang yang menjadi kendala. Seperti kalau kepanasan jamurnya, kalau bahasa Indonesia leles itu apa saya kurang tahu, mati ya. Nah itu cuman leles itu aja. Kalau masalah hama-hama alhamdulillah sampai sekarang belum ada, insya Allah jangan ada. Kemudian bagaimana proses perkembangan jamur ya Pak? Kalau perkembangan jamur sementara ini ya alhamdulillah, soalnya kita udah ada bus besarnya sih, kita langsung kirim ke Jakarta, jadi kita apa namanya itu nggak ada kendala untuk masalah pemasaran.
Nah, prosesnya misalnya kan ini dibibit dulu apa di Prosesnya kalau mobil turun dari mobil kita biarin ada 5 hari biar minyak-minyaknya itu hilang dulu. Habis 5 hari kita fermentasi selama 15 hari. 15 hari fermentasi kita kasih dedek gitu sama apa namanya itu kapur pertanian itu supaya biar agak busuk seperti putih-putih seperti ini. Itu kan miselium untuk makanan jamur. Nah, proses pertama 15 hari. Habis itu 15 hari kita uap. Itu kan ada uapnya itu kita makan dengan tenang supaya bakteri-bakteri itu mati. Habis itu baru kita titik tebar bibit. Tebar bibit itu dari 5 hari paling lama 15 hari udah panen ya. jamur apa saja kan yang Bapak kembangkan? Kalau sementara ini jamur sawit dulu. Kalau jamur-jamur yang lain saya agak ragu karena nggak ada penampung. Kalau ini insya Allah penampungnya ada. Dalam hal pemasaran, Bapak melakukannya secara langsung ke konsumen atau konsumen datang secara langsung untuk membelinya? Kalau pemasaran kita ada bos soalnya sih dari Jakarta itu kan ada kita bosnya itu ngontrak di Sinarsari itu. Jadi kita tiap pagi itu kita ngantar ke sana, kumpul di sana, pengepulnya di sana. Jadi habis itu jam 12 langsung kirim ke Jakarta. Dan yang terakhir, apa saja yang Bapak harapkan dengan jamur yang Bapak kembangkan? Ya harapan saya ya mudah-mudahan apa namanya bisa saya sukses di jamur ini, pemerintah juga bisa memperhatikan apa namanya petani jamur, gimana caranya diperhatikan, syukur-syukur ditambah modal kan nggak masalah, apalagi diliput sama anak-anak SMA kan. Ya mudah-mudahan diberitahulah sama pemerintah, kasihlah apa namanya kita bantuan dana ataupun apa namanya itu pendidikan apa namanya itu pengawasan lah, intinya kasih pengawasan, kasih pengertian. Itu insya Allah saya masih bertahan di jamur sementara ini. Soalnya ibaratnya ya saya lanjut terjun modal bikin kandang itu yang kecil, kita insya Allah berlanjut. Ya sudah ya Pak, alhamdulillah. Mungkin cukup sekian untuk wawancara dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Apabila ada kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf. Terima kasih ya Pak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk tugas wawancaranya. Sampai di sini. Wassalamualaikum.